Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai. Perkenalkan, saya Asniawati. Saya Nabila Nelatur Rahman. Saya Rosa Herlina Aritonang. Saya Silvia Manda Utami. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan membahas lanjut mengenai enzim. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Asniawati dan teman-teman saya Silvia Manda Utami, Nabila Nailatur Rahma, Rosa Hasimare dengan dosen pengampu Ibu Dr. Diah Kartikasari MSI. Di sini kami telah melakukan pengujian pada pembuatan tape. Adapun alat dan bahan pada pembuatan tape yaitu 3 buah singkong, 2 butir ragi tape, 2 sendok makan gula pasir, 1 kompor, 1 panci kukus, 1 pisau atau sendok garpu, air secukupnya, daun pisang secukupnya, wadah dengan penutup rapat. Prosedur kerjanya yang pertama itu kupas singkong dan kerik bagian luarnya, kemudian potong sesuai selera, cuci dan rebus hingga 3/4 matang. Tingkat kematangannya dapat dilihat ketika daging singkong ditusuk dengan garpu atau lidi. Kemudian menyiapkan wadah plastik dan tutup. Yang kelima, mengangkat singkong yang telah 3/4 masak lalu didinginkan. Biarkan singkong benar-benar dingin. Keenam, menghancurkan 2 keping ragi tape sampai benar-benar halus. Yang ketujuh, menata singkong di dalam wadah yang telah dilapisi daun pisang. Yang kedelapan, menaburi gula, kemudian ragi yang telah dihaluskan. Yang kesembilan, menutup singkong yang telah diberi ragi dengan daun pisang. Yang kesepuluh, menutup kembali dengan tutup wadah singkong yang harus benar-benar tertutup agar mendapatkan hasil yang maksimal. Yang ke-11, menyimpan wadah di tempat kering, gelap, di suhu ruang, diamkan selama kurang lebih 3-4 hari. Setelah itu, tape singkong siap disantap. Materi selanjutnya yaitu A. Bagaimana reaksi enzimatik berperan dalam proses proyek saudara. Reaksi enzimatik berperan dalam peningkatan kecepatan dari katalis gula kompleks polisakarida yaitu amilum menjadi monosakarida glukosa sehingga menghasilkan alkohol. Pada proses pembuatan tape, reaksi utama dari pembentukan glukosa memerlukan suatu enzim yang dapat memotong ikatan amilosa dengan cepat pada pati kental yang telah mengalami gelatinisasi. Enzim glukomilase akan menguraikan pati secara sempurna menjadi glukosa pada tahap sakarifikasi. Selanjutnya, enzim zimase akan mencegah glukosa menjadi alkohol dengan CO2. Bila transformasi masih berlanjut, maka terbentuk asam asetat karena adanya bakteri Acetobacter yang sering terdapat pada ragi yang bersifat oksidatif. Lalu, alkohol yang dihasilkan dari penguraian glukosa oleh kamir akan dipecah menjadi asam asetat pada kondisi aerobik yang akan bereaksi pada etanol, yang akan membentuk sitoacetal aromatik, sehingga tape memiliki peran yang sama. Oleh karena itu, aktivitas dalam proses pembuatan tape sangat berperan penting. Hal ini dikarenakan pada proses tahap awal enzim mempengaruhi terhadap proses pembuatan tape selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu B. Bahaslah tentang substratnya, kualitas produk, dan waktu yang diperlukan. Substrat adalah polisakarida atau amilum produk, monosakarida. Produk adalah monosakarida atau glukosa. Dan waktu yang diperlukan 3-4 hari. Suatu bahan yang disebut tape apabila bahan telah diragikan, berbuah menjadi lebih lunak dan rasa manis keasaman dan berbau alkohol. Hal itu disebabkan oleh mikroba-mikroba tertentu yang dapat menghasilkan enzim dan mampu merobak substrat menjadi gula dan alkohol. Dapat dilihat pada PowerPoint substrat, nama enzim dan produknya. Selanjutnya, yaitu C. Buatlah grafik antara substrat terhadap waktu yang diperlukan. Grafik yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Konsumsi substrat berbanding lurus dengan waktu, sehingga reaksi yang dihasilkan ialah konstan. Materi selanjutnya yaitu D. Bahas dengan kelompok saudara bagaimana enzim tersebut digolongkan. Semua enzim diberi nama menurut sistem yang dirancang oleh Komisi Enzim atau Enzyme Commission International Union of Pure and Applied Chemistry UPAC dan berdasarkan pada tipe reaksi yang dikatalisis enzim tersebut.
Setiap enzim mempunyai 4 digit nomor isi yang spesifik serta nama yang kompleks. Namun, jelas dan bisa menepis kebingungan tentang enzim yang mengkatalisis reaksi serupa, tetapi tidak identik. Pada umumnya, enzim yang ditemui pada kehidupan sehari-hari, contohnya enzim amilase yang dikatalase amilum, diberi akhiran ase. Adapun penggolongan enzim menjadi 6 kelas utama, yaitu dikemukakan oleh Perry dan Harvey pada tahun 2014 sebagai berikut. Yang pertama yaitu oksida reduktase, yang kedua transferase, yang ketiga hidrolase, yang keempat liase, yang kelima isomerase, dan yang keenam ligase. Materi selanjutnya yaitu bahaslah apa keuntungan hitungan reaksi enzimatitis. Enzim didefinisikan sebagai makromolekul yang bertindak sebagai katalis atau agen kimia yang mempercepat reaksi tanpa ditelan oleh reaksi. Tanpa pengaturan oleh enzim, lalu lintas bahan kimia melalui jalur metabolisme akan menjadi sangat padat karena banyak reaksi kimia akan memakan waktu yang sangat lama. Dengan kata lain, keuntungan reaksi enzimatik adalah katalisis atau pemecahan suatu molekul kimia berjalan cepat dan secara spesifik tanpa menghasilkan produk sampingan. Materi selanjutnya yaitu F, bagaimana fungsi inhibitor. Inhibitor didefinisikan sebagai semua substansi yang mengurangi kecepatan reaksi katalisis enzim, dikemukakan oleh Farrir and Harper pada tahun 2014, dapat bersifat irreversible dan reversible. Materi selanjutnya yaitu G, bahaslah jenis-jenis inhibitor. Adapun dua jenis inhibitor reversible yang paling umum ditemui adalah kompetitif dan non-kompetitif. Sebagai berikut, yang pertama yaitu inhibitor kompetitif adalah jenis inhibitor yang terjadi ketika inhibitor berkaitan secara reversible dengan situs yang sama dan dengan lokasi tempat substrat biasanya menempel. Yang kedua, inhibitor non-kompetitif terjadi ketika inhibitor dan substrat berkaitan di tempat yang berbeda pada enzim. Pada materi tadi terdapat pula kesimpulan, enzim adalah protein yang berperan sebagai biokatalisator dalam reaksi kimia di dalam sel. Enzim bekerja dengan cara mempercepat laju reaksi kimia tanpa ikut berubah pada akhir reaksi. Dalam proses pembuatan tape enzim sangat penting karena membantu dalam pemecahan karbohidrat menjadi gula sederhana seperti glukosa. Proses pembuatan tape menggunakan enzim melibatkan ragi tape seperti Saccharomyces cerevisiae yang mengandung enzim-enzim penting untuk merombak karbohidrat menjadi gula sederhana. Misalnya, enzim dari ragi akan merubah pati menjadi glukosa pada singkong. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.